Gimana Pak? Sebetulnya ini bukan pertama kali ya kita kerjasama, cuman kita pertama kali kerja sebagai Zero Point. Oh, Jadi baik. sebelumnya kita udah kerjasama sering. Oke. Dan cerita ini sebenarnya kita udah beli lumayan lama, cuman baru dibikinnya tahun ini. Oh. So memang Getirang ini kalau nggak salah yang pertama yang saya beli dari ya. Cuma belum kita produksi, tapi yang pertama yang paling mengesankan di Zero Point saya belinya Getirang. Jadi emang excited untuk bikin film ini, dan ternyata dengan pemain-pemain ini karakternya hidup banget. Oke, apakah ekspektasi dari Pak Rocky sendiri udah tergambar jelas di film ini akhirnya? Atau mungkin gimana? Melebihi ya, thank you Tommy. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan loh teman-teman. Memang bagus banget. Setiap skrip yang saya baca, pasti ada di pikiran kira-kira yang pemainnya yang cocok siapa ya. Iya. Apalagi pemain-pemain saya kan udah kenal lama. Betul. Jadi memang dari awal pilihannya ini 3. Oke. Titi, Darius, dan Sarah. Karena menurut saya cocok banget dengan karakternya. Oke. Dan juga men-challenge mereka untuk sebuah acting yang bikin mereka luka-luka di set ya. Memar-memar kayaknya. Really? Dijahit. Okay. Saya baca dulu waktu itu kan, terusnya karakternya sih memang menarik ya, Tina, Pam, juga ada Mawar ya. Yang lebih menarik lagi kan karena dari trade-nya Mas Vero ya. Dan tantangan buat saya sebenarnya gimana sih kita melebihi ekspektasi pembaca trade-nya. Betul. Karena kan udah jurnal trade-nya ya, jadi apa yang kita bisa sajikan secara visual bisa di luar dari ekspektasi pembaca. Sebenarnya meng-create-nya sih dari skenario itu sudah ada yang saya rewrite gitu supaya lebih excited lah si pertarungannya nanti gitu ya. Kita juga dibantu sama tim stan juga gimana menciptakan koreonya dan kita sesuaikan kembali di lokasi waktu itu. Elemen-elemen apa sih yang kita bisa gunakan supaya aksinya tuh tampak believable tapi juga tetap dengan trademarknya hitmaker yang gor-gor itu sih sebenarnya. Dragor ini, drama gor. Ya sebenarnya kan kalau aku kan berangkat dari idenya Mas Jero ya, apa yang kita balik lagi tadi apa yang kita bisa hadirkan secara visual lebih intimidating lah istilahnya gitu. Seorang kayak kakek muncul di kamar tidur kita telanjang itu disturbing sih buat aku ya. Sangat mas, sangat jujur. Itu sih disturbing sih. Aku berangkat dari situ aja sebenarnya. Iya. Ya, Getirang ini buatku tuh pertama terima kasih Pak Rocky. Ini kerjasama pertama kali dengan Hitmaker sebagai Zero Point. Luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman. Aku tahu betul bagaimana diskus sama Pak Rocky dan datang juga ke lokasi. Film ini dibuat dengan sangat-sangat serius. Semua cast dan tim bekerja dengan keras. Dan Getirang bukan cuma sekedar film horor, tapi ini tentang bagaimana sebuah keluarga saling menjaga keutuhannya. Dan dari sini juga harusnya teman-teman yang udah nonton bisa nangkep kalau dendam dan obsesi perempuan tuh bisa lebih kejam dan menakutkan dari apapun. Jadi jangan menyakiti perempuan. Udah gitu aja. Pas Pak Rocky pertama kali Getirang yuk, aku udah kebayang bagaimana Hitmaker style akan membuat film ini jadi sangat menarik gitu. Wow, luar biasa. Jadi tidak ada ragu, ayo Pak kita gas. Pada saat menonton film ini, entitas yang dibuat tuh benar-benar semirip mungkin dengan apa yang digambarkan di Print ya. Bagaimana sosok kakek-kakek yang seperti kalian lihat itu berdasarkan sesuatu yang memang dekat dengan kita. Jadi mungkin kenapa unik, itu sebuah poin plus, tapi sebenarnya
yang aku lihat di film ini menggambarkan apa yang terjadi, apa yang mereka lihat gitu sih. Jadi mungkin itu jadi poin relatable dengan yang mungkin aja ada di sekitar kita gitu. Bahkan sempet kita agak takut ya, karena kan di threadnya itu kakinya telanjang, terus ternyata Tommy bikin telanjang juga. I was like, ini kayaknya di sensor kita akan ada masalah deh. Dia bilang enggak bisa. Untungnya lulus ya. Sadis, sadis ya, cukup sadis karena gore-nya parah banget, tapi yang paling bikin sadis itu bagaimana seorang ibu melihat anaknya menderita, itu kan paling sadis ya. Jadi itu sih poinnya sih Pak. Yang ini memang aku memiliki narasumber dan terinspirasi dari kisah yang benar adanya. Namun untuk kebutuhan film tentunya ada fabrikasi untuk membuat cerita ini menjadi lebih dalam, dramatisasinya lebih dapat dan pesannya lebih bisa disampaikan. Karena lewat Getireng ini sebenarnya semakin memperdalam dari isi treatnya. Jadi kita bisa tahu bagaimana santet itu bekerja dan bagaimana seorang survival santet bisa survive dari petaka yang menimpa keluarga mereka. Jadi lebih difabrikasi agar ceritanya lebih dalam gitu sih Pak ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya memang saya udah pernah bekerja sama Mas Darius. Itu emang Mas? Iya harusnya Darius aja ya. Sorry ya. Kebiasaan Mas Pram jadi kebawa terus Mas gitu. Nggak penting juga sih aku jawab itu ya. Nggak masalah, kita terima. Iya, aku pernah waktu itu sinetron Hantu Jatuh Cinta. Tapi sepertinya dengan judul itu udah ada clue-nya. Tapi clue-nya 20 tahun yang lalu. Cerita. Jadi nextnya ikut film hantu sama Darius. Dan aku ngerasa seneng banget bisa bekerja sama dengan Darius. Karena dia sangat open untuk kita diskusi supaya menemukan chemistry yang tepat sebagai pasangan suami istri. Dan bahkan sedetail itu sampai yang aku suka dari produksi ini, mereka benar-benar detail background Rina dari mulai lahirnya kapan, terus ketemu Mas Pramnya kapan, terus sionya aku Cancer dia Leo, sio zodiak aku Cancer dia Leo, terus sio aku tikus segala macam, jadi efeknya ke sifat aku jadi penyayang, agak sedikit manja, bla 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 gitu. Jadi kayak seneng banget semua detail-detail itu sangat diperhatikan. Jadi aksi reaksi kita sebagai pasangan suami istri itu jadi menyesuaikan semuanya, karakternya jadi kuat gitu. Ya itu yang bikin aku senang. Dan orangnya juga, Mas Darius juga orangnya sangat profesional, disiplin, kerja keras. Walaupun kita syuting sampai pagi, kita tetap fun. Keseluruhan sama Mas Tommy Dewo juga, semua tim ini benar-benar luar biasa. Jadi bikin aku kayak ngerasa, ini enggak yang nganggapnya kerja capek gitu, kayak playground aku gitu, mau sampai pagi ayo gitu, karena kita happy. Kalau untuk tantangan Rina sendiri, Rina ini kan digambarkan dia itu sosok yang baru banget menikah dengan Mas Pram dan dia sangat menginginkan keturunan. Tapi karena satu hal, teror dari seorang kakek misterius yang mengakibatkan bahkan sampai janinnya keguguran. Itu berat banget buat aku memerankan sebagai Rina, karena ibu mana yang gak sedih kalau kehilangan anaknya. Pasti semua ibu di dunia ini akan sedih gitu. Dan untuk memerankan itu aku emang coba bangun kembali dengan karakternya Rina juga. Dan ya kadang juga waktu itu aku sangkutin sendiri juga sih ke pribadi, kan waktu itu aku pernah sebelum anak yang pertama tuh sempat keguguran, sempat nggak berhasil gitu. Jadi itu bikin aku sedih banget setelah aku menunggu selama 3 tahun. Jadi emang kesedihan itu aku ambil juga, tapi aku sesuaikan sama karakter Rina. Paling itu sih yang berat. Yang pasti tantangannya luar biasa di tengah kita syuting tuh. Kadang kalau misalnya udah sampai malam itu bisa sampai 16 derajat Celcius dan adegannya lumayan berat. Dan aku juga dapat sesuatu yang beda dari film-film yang sebelumnya. Sebagai Rina ini aku dapat bahasa Wonosobo.
dimana yang lumayan deg-degan, tapi ya alhamdulillah ada Mbak Putri Ayudhya dan juga Franz Nicholas sebagai acting coach, dan juga ada dialect coachnya Mas Adi dan Adi Medok ya jadinya ya. Mas Adi dan Mas Noval. Jadi ya seru banget, ini pastinya menantang, adegannya seru, adegannya menantang, dan aku sangat excited sama film Jati Ireng. Ini film horor kedua aku bareng sama Hitmaker. Terima kasih banyak Pak Rocky sudah kasih kesempatan. Dan di film Jati Ireng ini aku berperan sebagai Pram Prasetyo, seorang suami, suaminya Rina, yang dia karakternya pekerja keras, terus dia juga sayang sama keluarga. Sebenarnya dia punya impian untuk punya keluarganya sendiri. Dan sayangnya dia orang yang cukup logis, sehingga mungkin kalau teman-teman lihat kenapa terjadi friksi antara Pram dan Rina di awal adalah karena Pram itu tidak bisa menerima cerita bahwa Rina datang dengan gangguan-gangguan teror mistis gitu. Jadi begitulah kurang lebih. Akhirnya kita suka berantem. Iya, suka salah paham. Iya, nggak nyangka ketemu lagi. Jadi lumayan kaget juga waktu pertama kali dikabarin sama Pak Rocky kalau ini Getir ini aku bakal main sama Titi dan juga Sarah gitu. Jadi, gitu nggak pernah kebayang gitu karena kita ketemu udah cukup lama dan setelah itu nggak pernah satu proyek bareng. Tapi ternyata syuting bareng Titi, kerja bareng Titi itu semenyenangkan itu. Gitu ya, bisa dilihat dia selalu membawa suasana yang menjadi ceria dengan celetukan-celetukannya, dengan candaan receh. Kalau kita kenal ada jokes bapak-bapak, nah ini Titi punya jokes ibu-ibu. Wah. Iya, ibu-ibu Facebook. Terus aku ngangguk-ngangguk bangga lagi. Receh banget karena memang syutingnya menyenangkan dan bisa apa ya? Mas Tommy, aku pikir mentransfer energi yang besar dari Mas Jero dan juga Pak Rocky yang pengen bikin sesuatu yang lebih di Jati Ireng gitu ya. Jadi bareng sama Mas Bagus dan tim produksi lain, Mas Bagus itu di OP kita, benar-benar mencoba untuk kasih yang terbaik di setiap scene, setiap shot bahkan gitu, dan cukup perfeksionis. Jadi kadang kita harus menghabiskan waktu yang cukup panjang untuk bisa mendapatkan satu shot yang, karena kita banyak long take ya, satu shot yang perfect gitu ya. Nah, sehingga kita juga harus bisa ngatur energi kita. Nah, di sela-sela syuting itu Titi selalu hadir bareng sama Boni, ada teman kita juga Boni. Boleh dikasih tahu? Boni, ya, jangan ya, nggak boleh. Nanti kalian cari tahu sendiri aja. Jadi kita bikin suasana syutingnya semenyenangkan mungkin gitu, se-fun mungkin, banyak bercanda, banyak ketawa hahaha gitu sampai pagi-pagi sampai subuh-subuh gitu, dan sangat profesional, sangat detail juga, sangat care sama karakternya. Cuma curang gitu, curangnya kadang adegannya berat nih, adegan serius gitu ya, drama gitu, terus lagi nunggu take kita karena bosan ketawa-ketawa kan, bercanda-bercanda gitu, terus oke, set ready, oke standby gitu. Dia langsung switch emosinya, saya bengong. Ini masih perut belum selesai gelinya nih gitu kan, ketawa gitu, terus harus masuk ke emosi, ya butuh waktu lah untuk. Jadi curang, jadi cepet banget switchnya. Dari ketawa tiba-tiba nangis, udah keluar air mata. Kita bengong. Apa adegannya? Butuh recall lagi gitu. Jadi terima kasih Pak Rocky sudah ngasih kesempatan untuk kerja bareng lagi sama Titi. Dan juga sama Sarah juga yang luar biasa, walaupun mungkin ya begitu ya, nggak bisa disebut. Gatel ya, agak gatel ya. Tapi punch-nya kena banget kan, durinya tajam banget gitu. Kalau spesifik ngomongin karakternya Pram, mungkin lebih menjaga ini ya, continuity emosi ya, karena kadang lompat-lompat kan, ada bolak-balik gitu, dari satu titik ke titik berikutnya gitu, dan eskalasinya naik terus gitu. Mungkin itu sih salah satu yang paling aman buat di-share. Spoiler soalnya.
Selamat malam semuanya. Saya Sarah Wijayanto. Di sini berperan sebagai Mawar. Hai. Mawar itu tadi udah nonton kan? Suka nggak tapi? Perempuan yang berduri ya. Tapi sebenarnya karakter Mawar ini dia adalah seseorang yang sangat sensitif sebenarnya. Dan dia punya masa lalu yang trauma yang kayak berat, dan makanya itu menjadi cara dia mungkin mencintai itu, jadi mempengaruhi dia hari ini aku nggak bisa cerita banyak deh karena ini ada yang live juga, jadi takut spoiler, harusnya sih nonton aja. Dari kemarin aku tuh agak bingung Rocky mau promonya tuh kayak iya Mawar ini berperan sebagai siapanya Pram gitu kan, aku bilang oh ya teman kerja. Aku juga bingung. Udah kayak oh terus gimana? Iya kan? Iya, Terus kayak takut spoiler. orangnya seperti apa? Oh iya dia sensitif gitu. Berduri sekarang. Berduri ya, perempuan tapi berduri. Tapi ya mudah-mudahan banyak yang suka juga ya, dan aku mau ngucapin terima kasih Pak Rocky udah kasih karakter Mawar ini karena berbeda dari karakter-karakter yang sebelumnya gitu. Mudah-mudahan besok ketemu lagi. Aku kenapa langsung mau ngambil film ini tuh juga karena ceritanya tentu saja, terus pada saat melihat karakter si Mawar ini tuh berbeda sekali dengan yang sebelumnya, dari Sekar, Laras, sepanjang film aku sama Hitmaker ini berbeda lagi gitu. Makanya kayak oh aku mau gitu karena mungkin ada Mawar di dalam diri aku gitu. Cuman ya mungkin nggak terlepasan ya. Kalau Mawar nih ketelepasan dia nih. Iya. Cuman kayak mungkin kita semua pernah merasakan sakit hati gitu. Tapi gimana caranya kita sebagai manusia jangan sampai terpancing negatifnya. Nah ini adalah contoh dari seseorang yang terlalu dalam, akhirnya dia tenggelam dalam negatifnya. Biasalah kan, udah jam berapa. Tapi sebenarnya bukan masalah jam berapa, itu licin sekali. Keadaan lantainya tuh emang licin banget. Dan ada satu adegan yang memang kan harus cheating karena kameranya dari sini, aku harus ngelakuin satu gerakan lah gitu. Mungkin kakinya ya karena licin kelepas. Jadi jatuh bener-bener jatuhnya tuh gitu. Bukan jatuh yang diatur ya, berarti ya. Jadi benar-benar jatuh aja gitu. Kepleset. Terus kayak refleks mungkin tangan dulu yang kena gitu. Jadi sekarang ada hadiah dari Getih Iren, ada jahitan di siku aku. Gitu. Ada kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan gitu. Iya, Tapi iya. besoknya langsung lanjut syuting lagi, kita harus menyelesaikan scene itu, adegan itu gitu. Oke. Nah, aman aja sih, cuman ada satu gerakan yang karena minum obat kan nggak kerasa tuh. Iya. Tapi ada satu gerakan yang terlalu semangat kan, pas buk gitu pas gerakan